Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil mau'ud. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di pekan pertama bulan Rajab, di mana di bulan ini pula Rasulullah SAW sudah berdoa mempersiapkan hati diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai seluruhnya usia kita pada bulan Ramadan nanti. Ya. Mudah-mudahan juga ya virus Omikron pergi lah. Kok kayak orang tahu gitu ya, Natal tahun baru dia kagak nongol, menjelang puasa lebaran dia datang rame-rame. Ya, mudah-mudahan ini pergi juga dah. Ya tahun ini kita lebih tenang ya. Nggak ada larangan taraweh, Id dan seterusnya. Nah, pada bulan ini juga ada sebuah peristiwa besar yang oleh ahli sejarah juga disebut peristiwa atau mukjizat terbesar kedua Rasulullah. Nabi mukjizatnya banyak ya. Sebagai seorang nabi, mukjizat terbesar yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang sampai saat ini kita masih bisa menikmatinya. Sementara mukjizat nabi-nabi lain udah nggak ketahuan di mana tuh. Mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim, Nabi Hud dan seterusnya. Nah, mukjizat terbesar Rasulullah Al-Qur'an justru masih bisa kita rasakan. Bahkan bernilai besar ketika kita membacanya. Ya. Yang kedua adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena ini memang di luar nalar akal kita, logika kita. Ini pakainya hati, karena Allah mengkaruniakan kepada kita dua rizki. Rizki yang ada di badan, rizki yang ada di hati. Rizki yang ada di badan ya sehatnya fisik, sempurnanya badan. Kalau rezeki yang ada di badan diberikan kepada semua makhluk, mau Islam bukan Islam sama aja. Pada hewan juga sama. Ya, kesempurnaan fisik ya. Yang kedua, rezeki yang ada pada hati kita, iman dan hidayah. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Di antaranya kesedihan Nabi karena pamanda yang bersamanya, mendampinginya, membelanya nggak sempat bersahadat, yaitu Abu Talib. Sampai Allah mengingatkan nih soal rezeki yang ada pada hati kita. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad,
Engkau nggak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Juga nanti ketika Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj ada dua sikap nih soal hati. Yang pertama Abu Jahal. Begitu dengar Nabi Isra Mi'raj, dia langsung nyamperin tuh. Nabi lagi di teras masjid begini nih. Muhammad, katanya kamu udah semalam dari sini ke Palestina ya. Terus naik melintasi 7 lapis langit menemui Tuhanmu. Iya. Abu Jahal kebetulan dia kan bodoh soal akidah. Dia ini pembaca ahli sastra, baca buku sastra, dan dia baca literasi tentang Palestina, Masjid Al-Aqsa. Dan dia tahu rinciannya. Berapa tiangnya, berapa jendelanya. Coba deh kamu ceritakan kalau kamu benar-benar ke sana nih. Ini soal rezeki hati ya. Berapa jumlah tiangnya Masjid Al-Aqsa, berapa jendelanya, berapa pintunya. Dengan izin Allah, Rasul mendapat visualisasi lewat malaikat Jibril kan. Sehingga menceritakan dengan detail. Dan itu hatinya Abu Jahal nggak menolak. Wah benar semua gitu loh. Tapi kata Abu Jahal, hebat sihirmu Muhammad, segitu jauhnya Aqsa bisa digambarin dengan pas gitu. Ini soal hati. Coba angkat kakimu yang satu, yang kanan ya, karena memang Abu Jahal ini pamannya, diangkat. Angkat yang kiri, saya akan jatuh paman. Nah ini terbang aja nggak bisa, ngakunya ke Aqsa. Udahlah aja dengerin Muhammad tukang bual, hoak aja nih. Dari situ dia cari tuh yang dekatnya Nabi kan Abu Bakar. Abu Bakar diprovokasi supaya nggak percaya atas peristiwa itu. Ya Abu Bakar, barusan saya ketemui temanmu Muhammad, katanya dari sini dia ke Aqsa Palestina, naik kuda terbaik aja nggak cukup seminggu ke sana. Apa kamu percaya? Dari situ dia mau lintasi 7 lapis langit. Kata Abu Bakar, kalau yang cerita Rasulullah lebih dari itu saya percaya. Ini soal hati. Tapi kalau engkau yang bercerita kurang dari itu saya nggak percaya. Nah, jadi kan beda antara Abu Jahal dengan sama-sama pakai Abu Jahal dengan Abu Bakar. Abu Jahal tertutup hatinya. Nah, ini rezeki yang ada. Makanya persoalan Isra wal Mi'raj adalah persoalan hati. Makanya dalil pertama Isra itu di surah Al-Isra sendiri, ayat pertama Allah menyatakan ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memakai kata subhana, maha suci, sebagai bentuk kebesaran keagungan ya. Karena kita kalau melihat kebesaran keagungan Allah, kita diminta bertasbih ya, subhanallah ya, lihat keindahnya alam ya, kebesaran subhanallah. Maka ini adalah sebuah peristiwa besar, peristiwa yang agung soal Isra Mi'raj ini. Bukan peristiwa yang main-main. Sama ketika Rasulullah sudah mengalahkan orang Quraisy, Futu Mekah terjadi. Status Nabi ketika hijrah, kan setelah Isra Mi'raj itu hijrah. Itu hijrahnya Nabi sebagai buronan dengan harga sayembaranya 100 ekor unta. Dan untanya bukan unta abal-abal ya. Unta yang terbaik. Kira-kira kalau kita korban dia taubah, kalau sekedar sapi 20 juta kan dapat. Ya kan? Yang 300 kilo, 250 kilo dapat sah buat korban. Tapi kalau yang super kan limosin minimal 50 juta kan? Nah. Yang super bisa sampai sapinya kepala negara konon 250 juta itu karena 1,3 ton. Taruhlah kita super yang tengah nih 50 juta, unta sama dengan sapi. Kalau satu unta 50 juta kalikan 100, berapa kepala Nabi dihargai oleh Abu Sufyan? 5 miliar kan.
Jadi Nabi hijrahnya itu bukan seperti kita tamasya, pertaruhannya nyawa. Karena Nabi dituduh sebagai buronan. Dia pelarian dengan sayembara 100 ekor unta. Jadi betapa luar biasa beban psikis Rasulullah. Dihinakan oleh kaumnya sendiri, yang notabene semua mereka masih ada hubungan famili. Dan itu memang sudah diramalkan ya oleh pamannya Khadijah, Waraqah bin Nawfal. Ketika pertama kali dapat surat, dia gemeteran, nanya sama pamannya. Khadijah, kata pamannya, kelak dia akan jadi orang besar dan diusir dari kampungnya sendiri. Ini perginya Nabi dalam keniscayaan, tapi begitu 10 tahun di Madinah dia pulang membawa kemenangan, membebaskan Ka'bah. Allah mengingatkan kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa berikutnya? Fasabbih. Ketika pertolongan Allah datang, orang berbondong-bondong masuk Islam, Allah fasabbih bihamdika. Maka bertasbihlah. Artinya jangan jumawa engkau Muhammad. Kemenangannya bukan semata-mata seorang Muhammad, seorang Abu Bakar, seorang Umar, seorang Utsman. Kemenangan ini adalah semata-mata pertolongan Allah. Jadi Nabi mengagungkan diri, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah ampun supaya jangan salah kaprah dalam perjuangan. Maka sama kalimat Isra wal Mi'raj dimulai dengan subhana. Ini peristiwa yang agung ya. Makanya bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya ya. Nah, itu Isra artinya berjalan di malam hari. Kemudian peristiwa Mi'rajnya sendiri Allah gambarkan di surah An-Najm ayat 12 sampai 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya. Dan sungguh dia Muhammad melihat ya Jibril dalam wujud aslinya, yaitu di Sidratil Muntaha. Maka hikmah yang pertama dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini jamaah sekalian adalah sebagai bukti Allah menyayangi hambanya. Rasul nggak ditinggalkan sendirian, karena sebelumnya ada 2 peristiwa. Tadi sedikit saya ceritakan peristiwa yang menggugah rasa Rasulullah sebagai seorang hamba, dan dia seperti orang yang merasa sendirian. Yang pertama wafat pamanda beliau Abu Talib yang membela dirinya, pasang badan buatnya. Siapa yang menyakiti Muhammad berhadapan dengan saya. Kita tahu bagaimana martabat dan wibawanya Abu Talib. Turun temurun dia mewariskan kunci Ka'bah dari kakeknya Abdul Muthalib, dan dia nggak sembarangan orang. Dan sudah menjadi tradisi mitos di kota Mekah, siapapun pemegang kunci Ka'bah itu punya karismatik, sangat dihormati. Karenanya selama ada Abu Talib, orang nggak berani menyentuh Rasulullah ya. Jangankan membunuhnya ya, nyentil aja nggak berani ibaratnya. Karena martabat dan izzah yang luar biasa, karismanya sebagai seorang pemegang kunci Ka'bah. Dan pamannya wafat. Ironinya wafat belum bersahadat. Itu yang Allah mengingatkan pada Rasulullah, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Belum hilang kesedihannya wafat istrinda tercinta Khadijah, di mana Khadijah ini adalah belahan jiwa Rasulullah yang mengerti bagaimana kondisi psikis dan mentalnya Nabi. Istilahnya luar dalamnya Rasul, Khadijah sangat tahu. Terkadang Khadijah ini menjadi istri yang manja di hadapan Rasulullah, terkadang dia menjadi ibu yang bijaksana, terkadang dia menjadi teman diskusi yang kritis dengan Rasulullah. Jadi lengkap itu. Makanya nanti dalam peristiwa sampai Nabi di Madinah aja sering nyebut-nyebut nama Khadijah, sehingga Aisyah pernah
sangat cemburu. Sudah ada saya masih aja menyebut Aisyah Khadijah. Ya. Oh, dibilang dibandingkan seluruh istrinya nggak ada apa-apanya ini perjuangan dan pengorbanannya Khadijah, kamu jangan iri. Nah luar biasa, bayangkan di tengah kesulitan ketika turun wahyu yang pertama Nabi beruzlah di Gua Hiro, melihat Jibril gemetaran luar biasa, takut yang sangat dahsyat, gemetar dia sampai keluar keringat sebulir-bulir biji jagung. Maka Khadijah nggak banyak bicara, dia peluk Nabi seperti ibu memeluk bayinya, sehingga terbagi beban Nabi di dadanya Khadijah. Dia tidurkan Rasulullah sampai Nabi akhirnya tertidur tenang. Lalu dia cari tahu kenapa suaminya begini. Bahwa dia punya paman ahli kitab Taurat. Kata pamannya, oh dia baru bertemu dengan Namus dari ceritamu tadi. Namus bahasa Ibrani, Jibril. Namus adalah utusan Allah yang pernah ya bertemu dengan Ibrahim, bertemu dengan Musa. Maka kelak dia akan jadi orang besar, dampingi suamimu, dan dia akan diusir dari kampungnya sendiri. Makanya Khadijah, ya artinya dakwah itu perlu, ya kan? Kadang-kadang pendamping kita nggak sejalan repot kan, ngaji pak ngaji melulu, suruh ngaji, agak habis ngajinya, ya. Ini kalau nggak sejalan dakwah itu repot, menandakan dakwah itu sejalan. Jadi peranan istri itu penting, ya. Pagi-pagi buta udah pergi aja, susah tuh. Jadi kalau yang sejalan malah disiapkan, besok apa nih, cari di mana, mau pakai baju apa, udah siap tuh. Kalau saya kesiangan kamu udah siap semua baju, ini penting. Ya, betapa sejalannya antara Rasulullah, jadi 11-12 itu dengan Khadijah. Makanya wajar Nabi merasa kehilangan, disebutlah saya itu amul huzni, ya, tahun kesedihan. Bahkan Khadijah mengikhlaskan seluruh kekayaannya. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dulu Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa, kami berikan kau tempat tinggal bersama Abu Thalib. Itu adalah skenario Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dulunya kamu ail, miskin papa, nikah dengan Khadijah. Itu juga skenario Allah. Kalau sekarang mereka pergi, kenapa gundah gulana? Kira-kira begitu. Masih ada Allah bersama. Makanya wujud kasih Allah itu diangkat Nabi, diterima di Sidratil Muntaha. Bagi hiburan, yang kedua adalah menerima amanah perintah sholat. Kayak kita kalau nggak hubungan dekat, ngapain wali kota ngundang kita ke ruang kerjanya? Kira-kira begitu. Pak Haji, bisa nggak nih? Saya mau ada perlu nih konsultasi, mau ngobrol. Kenapa? Besok deh jam 1 saya kosongkan nih ruangan saya, kita berdua ngobrol. Ya kan? Pasti karena kedekatan ya hati, kedekatan pikiran, kedekatan visi misi. Sehingga dia bilang aja, ntar ada Bapak Fur datang ya, tolong diterima. Langsung aja ke ruangan saya. Kan begitu kira-kira, ya kan? Kalau orang yang normal kan protokoler. Dari Masjid At-Taubah mau audiensi nih ke wali kota Tangerang Selatan, ngajuin proposal dulu, surat permohonan, diterima sama protokolernya, asprinya. Waduh Bapak nggak bisa minggu ini, paling minggu depan hari Senin ya ada kosong kalau mau ketemu. Bisa Pak jam 11 ya sampai setengah 12, karena 11.30 beliau ketemu dengan pengurus Kadin, misalkan begitu. Bapak setengah 11 sudah di sini. Ini kalau yang umum protokoler. Tapi kalau ada hubungan dekat nggak perlu begitu. Kadang-kadang beliau WA kita atau teleponan, Pak Haji ada waktu nggak? Besok saya ada perlu nih, ada perlu saya diskusikan. Gitu. Saya ke rumah atau Pak Haji ke ruangan? Oh janganlah, jangan Pak Wali ke rumah saya, nggak enak. Saya aja ke kantor Bapak. Ya udah jam 1 ya, saya udah agendakan nggak ada acara. Sampai jam 2 kita ngobrol di ruangan. Maka begitulah kira-kira suasana kebatinan Rasulullah.
Makanya diundang dari Masjidil Haram, beliau dibersihkan di Masjidil Haram dengan air Zam-Zam, ya, berjalan melintasi 7 lapis langit, bertemu dengan para nabi, di mana tiap bertemu dengan para nabi, Nabi memimpin sholat. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang diterima oleh Rasulullah. Akhirnya bertemu di sebuah tempat yang bernama Sidratil Muntaha, yang Jibril sendiri cuma ngawal doang. Sudah melewati 7 lapis langit, kata Jibril, ya Muhammad, hanya sampai di sini saya mengawalmu. Engkau tidak ikut serta ya Jibril, kan dari awal berangkat bareng, kok sekarang sendirian. Tidak Muhammad, hanya engkau dan Tuhanmu saja di Sidratil Muntaha. Aku akan hangus terbakar binasa kalau di sana. Tetapi Muhammad, Tuhanmu akan memberikan salam takzimnya kepadamu. Nah ini yang hebat. Dapat isyarat dari Jibril, Nabi tahu diri, dia hamba Allah Tuhannya. Makanya ketika sampai di Sidratil Muntaha, beliaulah yang lebih tahu yang lebih dulu memberikan salam takzimnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, tulilah penghormatan, keberkahan, kebaikan, sholawat milik Allah, bukan milik Muhammad. Allah jawab, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu hai nabiku, rahmat Allah, berkah Allah. Nabi pun menjawab lagi, assalamu alaina. Inilah hebatnya Rasulullah sebagai seorang pemimpin visioner. Padahal di Sidratil Muntaha itu sifatnya privat, hanya Allah dengan Rasulullah. Tapi jawaban Nabi buat jamaah. Nabi nggak menjawab assalamu alayya, keselamatan juga atas saya, tidak. Di Sidratil Muntaha 1,5 abad yang lampau, beliau sudah mendoakan kita, assalamu alaina. Nah, ini baru pemimpin. Keselamatan juga atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Begitulah seorang pemimpin, dapat karunia dipikirin umat, ya kan? Itu bedanya leader sama follower, ya kan, begitu kan? Kalau leader segala sesuatu yang dipikirin orang banyak, kalau follower pentingin dirinya dan keluarganya aja. Yang penting saya selamat, yang penting saya dapat untung. Rakyat mau susah kek, nggak punya duit buat apa kek, ini follower. Kalau leader berpikir untuk kemaslahatan. Nabi udah dapat garansi di Sidratil Muntaha, tapi apa? Beliau menjawab dengan kalimat yang indah, assalamu alaikum. Yang selamat jangan Muhammad sendiri dong, keselamatan juga atas kami. Minya siapa? Kita umatnya. Dipertegas lagi minya itu, wa ala ibadillahi salihin, dan keselamatan juga atas hamba-hamba Allah yang saleh. Maka ini luar biasa bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasul diundang khusus sampai ke Sidratil Muntaha, di mana tempat itu yang privat, yang luar biasa. Yang kedua jamaah sekalian, keimanan meningkat setelah cobaan. Ya, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanal ladzina min qabli fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia dibiarkan berkata begitu saja, kami ini mukmin, padahal mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta keimanannya. Maka ujian itu adalah bagian Allah ingin melihat kualitas keimanan kita jamaah sekalian. Jadi kualitas kita bukan dilihat dari jidat kita yang hitam, tiap hari pakai sorban, bukan itu. Kualitas iman kita terlihat nanti ketika terima ujian. Ya kan? Tahajudnya rajin, berjamaahnya rajin, begitu terima ujian nggak terima dia. Kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain? Kok saya? Ya, makanya Rasul terlihat. Ya, jadi
Kualitas kita terlihat setelah kita menerima ujian. Bagaimana ujian dan ujian yang luar biasa. Itu begitu beratnya sampai ditinggalkan dua orang yang dicintainya, pamannya dan Khadijah. Ya. Maka penting buat kita. Ada ujian Allah yang diberikan dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat kita, namanya ibtila. Ujian yang diberikan dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat kita. Jatuh bangun, usaha bangkrut kayak Nabi Yusuf alaihissalam kan, dimusuhi sama saudara sebapak lain ibunya, dibuang, dijadikan budak oleh musafir, kemudian difitnah berzina sama raja, sama gubernur Firul Aziz, masuk penjara. Justru di penjara inilah beliau terangkat derajatnya menjadi perdana menteri. Jadi ada ujian-ujian yang dalam rangka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya kita nggak boleh suuzon atas ujian ini. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi dan orang-orang yang mendampinginya, mereka yang terbunuh di jalan Allah. Tapi mereka tidak gentar. Wa ma asabahum, pertama mereka bersabar atas musibah yang ditimpa mereka. Ya, mereka tidak sedih berkepanjangan, mereka tidak suuzon kepada Allah. Maka inilah bentuk ujian, sehingga dengan ujian-ujian tersebut semakin meningkatkan kualitas, makin kelihatan kelasnya kita ada di mana. Gitu kira-kira. Ibaratnya barang baru jadi, batu baru dapat bentuk yang aslinya kan jelek tuh. Ya kan, tapi bahannya orang udah lihat nih, batu cakep nih, bacan ini. Kan dipoles, di macam-macam, diketrik segala macam. Ketika dia sudah berbentuk bacan yang indah, maka ikatannya nggak lagi biasa kan. Kira-kira kalau batu emas ikatannya apa Pak? Emas kan? Nggak mungkin ikatannya biasa. Ke batu itu berlian yang bagus, maka ikatan yang layak adalah emas. Yang pasangan yang bagus ya emas, kan kira-kira begitu. Ya. Maka sama ketika kita sedang diuji Allah, Allah ingin mengangkat kita dan menempatkan kita di posisi hamba-hambanya yang terbaik. Ini. Yang berikutnya jamaah sekalian, yang ketiga memperbaiki kualitas salat. Artinya perintah salat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan perintah yang main-main. Kalau yang lain cukup Jibril datang ngasih SK istilahnya, sprintnya dari Jibril aja. Perintah perang, perintah zakat, perintah puasa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jibril bawa wahyu sampai kepada Rasul sampai kepada sahabat dilaksanakan. Perintah perang cukup begitu. Tapi khusus perintah sholat sampai Jibril menjemput Rasulullah melintasi 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha. Artinya tadi ini peristiwa yang agung, peristiwa yang penting. Maka jangan main-main dengan urusan sholat. Kira-kira begitu. Ya kan? Kita ingat dulu beberapa waktu yang lalu ketika rame di Tuban ya, di Jawa Timur ya. Ketika jatuh beberapa batu meteor. Ini kan Pak yang viral beritanya. Ada batu meteor ya segede gini kali ya, jatuh di depan rumah seorang warga. Itu di TV One beritanya itu. Saya lihat betul lagi berita habis maghrib ya kan. Apa kabar Indonesia? Diwawancara itu langsung ada pengusaha yang berani bayar 200 juta. Itu di TV langsung. Pak udah Pak, yang kasih orang saya minta nomor kontak Bapak, telepon saya mau bayar tuh 200 juta. Wah. Padahal dia boleh nemu batu itu jatuh meteor kan. Lagi ramai di Tuban masalah. Jatuh depan rumah diambil. Nah menurut ahli betul itu batu meteor. Ada yang berani 200 juta mau bayar itu. Kenapa? Karena batu itu dari tempat yang luar biasa jauh. Tempat yang tidak umumnya, bukan batu dari gunung. Dari meteor jatuh. Artinya kalau cuman batu yang jatuh dari tempat yang jauh meteor aja berharga, maka perintah sholat lebih hebat dari batu yang dari meteor tadi kan. Dia lebih tinggi lagi. Di tempat yang bernama Sidratil Muntaha. Makanya sampai pentingnya urusan sholat ini, sampai Nabi seringkali berpesan
wa'mur ahlaka bis-shalah, dalam Quran perintahkan anakmu salat. Bahkan Nabi berwasiat ketika menjelang wafatnya, usikum bis-shalah. Kata wasiat Nabi, aku berwasiat kepada kalian jangan tinggalkan salat. Ini perkara yang penting. Pada anak menantu kita wasiatkan salat. Maka harus menjadi suatu yang sangat besar salat itu. Suatu yang penting. Hanya Rasulullah SAW begitu luar biasa. Kalau udah waktunya salat, Nabi nggak memperdulikan para sahabat. Ya kan? Khusyuk beliau. Bahkan Nabi juga nggak beri dispensasi ketika ada seorang Ummi Maktum yang buta minta sholat di rumah, nggak dikasih, tetap ke masjid karena pentingnya urusan. Bahkan dalam fikih ada namanya sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat yang dikerjakan dalam keadaan perang, dalam situasi genting, nyawa taruhannya, tetap sholat dikerjakan. Kan perang situasi genting, orang bisa terbunuh. Ya, contoh sholat khauf itu nanti ada prakteknya, boleh sekali sholat khauf kita. Berjamaah bikin 2 saf pasukan itu. Saf pertama ikut imam, saf kedua jaga. Begitu saf pertama diri nunggu, saf kedua baru bergerak tuh, ruku, i'tidal, sujud, diri lagi, baru mulai lagi baca. Begitu terus. Ya, jadi saf pertama, 2 ikut, saf kedua nyusul sampai mereka yakin aman. Dalam situasi perang boleh, kalau memang keadaan terdesak, lawan datang, kita menembak saat perang itu. Jadi dalam kondisi genting, penting, perang, sholat nggak boleh ditinggal. Nah kita cuma gara-gara urusan dagang yang 1 perak 2 perak, sholat ditinggal, ya kan? Urusan anak sekolah, sholat ditinggal. Urusan istri belanja di mall, sholat ditinggal. Ya, na'udzubillah. Maka hikmah dari Islam yang berikutnya adalah pentingnya ibadah salat menjadi ukuran. Ya, dalam kita cari menantu, ya, entah mantu kita laki perempuan, carilah mantu yang menjaga salat. Itu penting. Ya, kita kan enggak, kalau cari mantu yang dilihat urusan dunianya, berapa gajinya, udah karyawan tetap apa masih outsourcing, bapaknya siapa, warisannya apa, ya. Kita lupa urusan rezeki itu urusannya Allah. Yang jadi urusan kita kalau anak kita, mantu kita nggak pada sholat, itu jadi urusan kita. Ya. Kalau rezeki Allah yang jamin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan engkau rezeki dan anak cucumu. Dia rezeki itu udah meremanya soal rezeki mereka, tergantung ikhtiar mereka. Setelah mereka masuk ikhtiar, akan terbuka pintu rezeki. Yang menjadi masalah kalau anak kita tidak salat. Makanya dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan suka bersahus syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza masaul khairu manu'a. Apabila mendapat kebaikan dia menjadi kikir, pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Siapa mereka? Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang dalam salatnya terus menerus, enggak pernah putus. Maka dijaga salat kita apapun kondisinya. Yang keempat jamaah sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di malam hari. Artinya penting di waktu malam. Ya, nah banyak hal-hal besar juga terjadi di waktu malam. Al-Quran turun di waktu malam. Lailatul Qadar turunnya di malam-malam ganjil, ya kan? Yang nilainya luar biasa. Makanya waktu malam waktu yang istimewa. Makanya Rasulullah suka menjaga malam-malamnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di pertengahan malam bertahajudlah kamu. Nah, waktu tahajud itu waktu malam. Sebagai ibadah tambahan, semoga Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Jadi paling baiknya sholat setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat tahajud. Bagi Nabi tahajud itu adalah wajibul fardi, kewajiban pribadi. Bagi kita sunnah. Maka mari kita mulai berlatih ya. Kalau belum bisa tiap hari, apakah seminggu sekali ya. Dulu waktu mulai ada HP beredar, ada grup pengajian bikin tahajud call ya. Nah, tiap malam mereka saling mengkontak teman. Kalau sekarang kan kita udah punya alarm nih, ya lebih gampang untuk bangun. Tapi kembali kepada kekuatan hati, biar alarm bunyi, kalau hatinya males ya nggak bangun juga kan. Jadi luar biasa. Banyak peristiwa yang terjadi di malam hari ya. Dan salah satu kemuliaan ibadah di malam hari adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang kelima, yaitu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita mempercayai kekuasaan Allah ya. Dimana begitu luar biasa perjalanan di luar akal sehat manusia. Nabi menemukan berbagai macam fenomena ya. Banyak orang yang aneh-aneh di sana, ada nenek-nenek gayanya milenial kan gitu. Ada apa ini Jibril? Ya itulah dunia, sudah tua tapi orang masih melihatnya menarik dan tertarik. Nabi disodorkan 2 minuman, susu dan khomer. Beliau secara fitrah mengambil susu untuk diminum. Kata Jibril, andai kata khomer yang kau minum Muhammad, maka umatmu akan menjadi pemabuk semua. Nabi ambil susu aja yang mabuk banyak, gimana kalau beliau ambil khomer, kan luar biasa. Ada orang-orang yang lidahnya terjulur terus-terusan, dipotong terjulur lagi, itulah mereka yang terbiasa ghibah. Ada orang yang panen terus-terusan, itulah tanda orang di dunia ikhlas dalam beramal. Ada juga pemimpin yang bawa beban sedikit udah keberatan, tapi dengan sombongnya minta ditambah beban lain. Itulah pemimpin yang udah nggak sanggup tapi maksakan diri seolah-olah mampu. Nah ini kan udah terjadi semua, ini fenomenanya luar biasa. Maka itu sebagai bentuk kebesaran Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 90 menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam pergantian siang dan malam ya, dalam penciptaan langit dan bumi adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman ya, liulil albab, orang-orang berfikir melihat kebesaran Allah ya. Banyak fenomena terjadi di alam ini, maka baginya Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan ini yang sia-sia, semuanya ada manfaat dan mudarat yang Allah siapkan buat kita di dunia. Nah inilah barangkali jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, sedikit hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj, yang mudah-mudahan sekali lagi satu bekal dari peristiwa ini adalah salat. Maka peringatan itu kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau naik kualitas hidup kita, maka jaga hubungan kita kepada Allah. Jadi as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Naik. Kalau kita naik ke lantai 1, yang kelihatan cuma kelasnya RT. Wah, RT kita. Naik tingkat 2 mungkin kelihatan yang kita lihat kelasnya RW. Tapi kalau kita ngelihatnya di Tugu Monas, makin tinggi kita penglihat posisi kita. Lihat Monas, seluruh Jakarta kelihatan tuh. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Kelihatan walaupun kecil. Tapi lihatlah di bawah mobil dan motor yang kita parkir. Gede apa kecil tuh mobil kita? Kita di Tugu Monas, lihat mobil kita kecil apa gede? Begitulah orang semakin naik dengan sholatnya kepada Allah, semakin tinggi nanti kedekatan akhirat, dan semakin kecil kebutuhannya kepada dunia. Bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan kenikmatan, tapi semakin kecil kebutuhannya kepada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa Allah bilang bahwa hampir semua nabi-nabi itu dan rasul semua pasti ada cobaan-cobaan, ditempa dengan cobaan-cobaan yang begitu berat. Tetapi setelah itu untuk meninggikan derajat daripada nabi dan rasul itu, apakah itu juga berlaku terhadap kita dengan tingkatan tertentu, dengan cobaan-cobaan itu, bahwa kita juga akan dinaikkan derajat-derajatnya. Yang kedua, bahwa maksudnya setelah dinaikkan derajat, maksudnya itu setelah diberikan cobaan itu akan diberikan penghiburan, ya tadi kan dihibur. Apakah itu berlaku juga dengan kita? Yeah. Terus cobaan-cobaan apa indikasinya, kalau nggak tanda-tandanya bahwa itu tuh cobaan, bukan sebagai hukuman lagi. Kalau nggak gitu ya Mas. Ya. Jadi cobaan tapi bukan sebagai hukuman. Ya. Yang kedua, apakah kita tidak dapat cobaan, maksudnya tuh hidupnya tenang-tenang aja, bahwa Allah itu sebetulnya memang cinta terhadap kita. Apakah dengan cobaan-cobaan itu bahwa Allah lebih cinta terhadap kita gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kedua mungkin yang bertanya kalau siapa dijawab banyak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bersama bahwa malaikat Jibril ini luar biasa besarnya. Dikatakan dalam keterangan kepalanya sampai arasnya Allah, kakinya saya menembus lapisan bumi yang ketujuh. Sewaktu mendampingi Rasulullah, apakah wujud aslinya bahwa sama-sama dengan baginda Rasulullah SAW? Terima kasih. Ya. Ini yang pertama dulu ya, tentang kondisi malaikat Jibril. Itu kondisi aslinya terlihat ketika di Sidratil Muntaha tadi. Ya. Dalam kondisi lain dia berwujud bisa berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Terkadang bisa menjadi lelaki biasa, ya kan? Tapi dalam ayat tadi, maka Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya itu di Sidratil Muntaha di surah An-Najm nanti. Itu. Karena kalau lihat wujud aslinya luar biasa ya. Dengan wujud itu aja udah Nabi di Gua Hira udah ketakutan luar biasa. Di penggambaran Jibril itu sangat luar biasa. Jadi dia adalah utusan Allah yang ketika terbuat dari cahaya, dalam bertugas bisa menjadi apa saja dan di mana saja. Tapi dalam ayat tadi bertemu dengan Rasulullah ya di Sidratil Muntaha dalam wujud aslinya. Itu yang terlihat oleh Rasulullah. Kemudian dari Pak Dadang tentang ujian, ya setiap kita punya ujiannya sendiri-sendiri, nggak ada orang hidup yang lurus sebanding. Ya, seperti para nabi ujiannya dinamis. Ada yang ujiannya penderitaan, ada yang ujiannya pangkat jabatan. Ya, Nabi Ayub sakit terus-menerus, Nabi Nuh ujiannya anak dan umat yang membangkang. Nabi Ibrahim juga luar biasa ujiannya ya, ujiannya dengan bapaknya, ujian dengan rajanya, ujian dengan tidak punya anak yang lama, begitu punya disuruh sembelih, masing-masing ada ujiannya. Ada ujian juga dengan jabatan Nabi Sulaiman. Makanya ini aneh. Surat yang menceritakan kemuliaan keagungan Nabi Sulaiman, tapi judulnya apa? An-Naml, surat 27, semut. Ya kan? Padahal ada surat lain, surah Hud, surah Muhammad, surat Nuh, ya kan? Tetapi surat yang bercerita tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Sulaiman, judul suratnya An-Naml, semut. Kan paradoks ini. Padahal isi surat itu bercerita tentang kemuliaan Nabi Sulaiman yang diuji dengan harta dan beliau lulus. Disitulah ujian kelulusannya ketika hatta idza wadin namli. Nanti bisa lihat di surat An-Naml ayat 16 sampai 21 cerita itu. Sampailah Nabi Sulaiman melewati sebuah bukit yang banyak semutnya, lalu mereka teriak tuh komandannya, ayuhan namla udkhul ila masakinikum, hei semut-semut sekalian,
ngumpet lari ke lubang-lubang kalian. Sulaiman dan pasukannya akan melewati bukit ini, kita akan mati binasa. Rupanya dari kejauhan Nabi Sulaiman kan paham bahasa hewan, kedengeran suara itu dan Nabi tersenyum. Dia nggak tahu kalau saya tahu gitu ya. Suruh pasukannya berhenti, ditarik pelananya, berhenti semua. Sampai Nabi Sulaiman yakin seluruh semut itu udah selamat masuk lubang. Barulah dia berjalan dan berdoa. Inilah puncak ujian Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu fadkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Surat 27 ayat 19 masalah ya, An-Naml. Itu doa. Dengan jabatan ini enggak menjadi kain terlena, itu ujian. Nabi Sulaiman lulus, ternyata dia menyelamatkan bukan hanya rakyat, Pak. Bukan nasib rakyat, semut nasibnya diperhatikan, semut dijaga, apalagi rakyat. Ini luar biasa. Nah, gimana kita mengetahui ukuran ujian tadi? Ya, setiap ujian itu berbeda-beda. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dalam kesulitan, kesenangan. Jadi jangan dianggap, banyak orang yang menganggap kalau lagi usaha bangkrut, jabatan dipecat, satu sosial lagi menurun, oh saya lagi diuji. Oh lagi naik jabatan, naik usaha, merasa dapat karunia. Mungkin itu juga bagian. Jadi kebaikan juga bagian dari ujian. Ada orang kok yang biasa aja lurus, itulah istidraj, ya kan? Sholatnya biasa, orangnya juga subuh nggak pernah kelihatan, kayak usahanya maju aja, itu istidraj. Itu ujian buat kita, makin kuat nggak atau kita makin jauh dari Allah dengan peristiwa ini. Kita yang subuh nggak pernah begini-begini aja, ini kayaknya biasa, makmur aja, udah nggak usah sholat. Itu ujian, Allah mempertunjukkan itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian-ujian itu Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Jadi mari kita istiqomah saja dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah, dia sudah yakin, tsumma istaqamu, dia istiqomah saja. Mendapat nikmat dia tidak jumawa, sombong, kikir, lupa diri. Mendapat ujian dia tidak nervous, enggak kemudian merasa dihinakan Allah, tetap dia bersabar. Jadi kalau istilahnya apa tuh gubernur DKI apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah ini, itu dari Quran sebetulnya itu kan bahasanya. Karena beliau seorang yang soleh kan. Ini seorang pemimpin tuh punya mental, dicaci dia tidak tumbang, ya kan, dipuji tidak terbang. Istiqomah. Karena orang ini dalam surah Fussilat, summastaqamu, dia istiqomah dengan keimanan dalam suka dan duka, tatanazzalu alaihimu malaika. Dia akan didampingi malaikat, rohnya didampingi malaikat yang berbisik kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan kita diberikan berita gembira tentang sorga yang Allah janjikan. Itu kira-kira Pak. Ya. Kemudian sekalian alhamdulillah sebagai hikmah perjalanan saya dengan Allah dan kita beberapa pertanyaan dijawab. Terima kasih dan sampaikan kepada sekalian pada bentuk konsumsi bagi dari untuk disempurnakan masjid kita dan saya berkenan juga untuk menjadi kami mohon maaf atas segala silakan masih kita yang berterus Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu asrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amidha ala sadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.